Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kuliah keamanan informasi. Pada pertemuan kali ini, topik kali ini kita akan bahas tentang digital signature. Topik ini dasarnya ada pada topik tentang cryptographic hash function. Dan satu lagi topik tentang kriptografi. Anda bisa mencari video terkait dua hal itu di channel saya ini juga. Nah, untuk kali ini untuk digital signature ini dalam video ini video bagian pertama. Jadi nanti akan dipecah menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah overview tentang digital signature. Lalu di video yang kedua nanti ada pembahasan tentang struktur umum dan cara kerja digital signature, cara kerja internalnya, dalamnya seperti apa, dan berikutnya kita membahas contoh-contoh algoritma digital signature yang populer atau banyak dipakai. Oke, kita lanjut. Digital signature. Nah, yang perlu kita bahas pertama adalah banyaknya kesalahpahaman tentang digital signature itu sendiri. Digital signature secara arti harfiah atau secara kata per kata gitu ya. Kalau diterjemahkan artinya tanda tangan digital. Iya, tanda tangan digital itu maksudnya apa? Nah, banyak orang yang mengira digital signature itu adalah kalau kita punya dokumen gitu ya, bisa file di misalnya kita membuat satu surat, misalnya perjanjian atau surat atau apa, pengumuman atau apa, di situ ada nama kita, lalu kita menambahkan gambar tanda tangan kita. Jadi kita mungkin entah dapat dari mana gambarnya, misalnya dari kita tanda tangan di atas kertas, lalu kita foto, kita potong, gitu. Jadi gambar tanda tangan itu, lalu kita tambahkan di dokumen kita. Nah, gambar itu bukanlah digital signature yang sebenarnya. Itu ya. Jadi gambar tanda tangan itu bukanlah digital signature. Walaupun kalau kita terjemahkan, gambar tanda tangan itu kan ya tanda tangan yang digital. Ya, tapi yang kalau kita sekarang orang di dunia IT, lalu mereka menyebutkan digital signature, yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah ketika kita punya sebuah dokumen, lalu kita tambahkan data tertentu di dokumen itu, di file itu. Dokumen bisa file PDF, bisa file apapun. Bahkan mungkin ketika kita hanya ngirim sebuah pesan lewat chatting misalnya. Kalau perlu kita bisa itu. Kalau memang aplikasi chatting yang mendukung, sebenarnya kita bisa saja menambahkan digital signature di situ. Loh, masa pesan saja harus dikasih digital signature? Ya, ada fungsinya nanti. Kenapa itu pesan apapun atau file apapun kita perlu menambahkan digital signature itu ada tujuannya. Jadi fungsi atau manfaat dari digital signature itu apa? Kita akan bahas nanti. Tapi yang perlu diluruskan sekarang adalah ketika kita membahas tentang digital signature itu yang dimaksud adalah data tambahan yang diberikan pada pesan sehingga pesan itu bisa dijaga keutuhannya sesuai dengan aslinya, tidak diubah oleh siapapun. Tuh, jadi ibaratnya itu data tadi itu seperti kuncian. Begitu data itu sudah ditambahkan, data kuncian itu tadi, data tambahan itu sudah ditempelkan ke pesan atau file, itu
file atau pesan itu tidak boleh diubah lagi. Paten, sudah bisa dibilang seperti itu. Bukan tidak bisa diubah, bisa. Pesan atau filenya bisa diubah, tetap bisa. Tapi kunciannya tadi jadi rusak. Artinya data tambahan tadi, data tanda tangan digital, data digital signature itu tadi jadi nggak valid lagi, jadi rusak. Dalam tanda petik ya, jadi rusak. Artinya apa? Bisa terdeteksi bahwa file itu sudah pernah diubah. Siapapun yang merubah, tapi yang penting sudah pernah diubah. Nah, itu yang perlu hal utama yang dicegah dengan digital signature, datanya berubah. Jadi ini ya perlu diluruskan bahwa yang dimaksud dengan digital signature dalam dunia IT itu bukanlah bentuk gambar tanda tangan itu, tapi bentuknya adalah sebuah data. Lalu kalau kita lihat file dokumennya, data ini ada di mana? Nggak kelihatan sebenarnya. Nggak kelihatan langsung. Jadi kalau kita buka file misalnya MS Word Doc gitu ya, atau file Excel atau apa, atau mungkin file PDF kita buka di PDF Reader, aplikasi PDF Reader ada bermacam-macam gitu. Nah, kalau kita lihat halaman per halamannya, nggak muncul itu data itu, nggak kelihatan. Lalu lihatnya dari mana? Dengan bantuan aplikasinya. Misalnya file MS Word gitu ya. Nanti kita bisa cek lewat aplikasi MS Word-nya itu, apakah file ini yang sedang kita lihat, kita buka ini, apakah dia mengandung digital signature. Dan kalau dia mengandung digital signature, apakah masih valid atau enggak tanda tangannya. Itu tanda tangan digitalnya itu masih valid atau enggak. Valid itu bagaimana? Maksudnya bagaimana? Nanti kita bahas. Gitu ya. Tapi intinya tanda tangan digital atau digital signature itu tidak kelihatan di halaman-halaman dokumennya, enggak. Tapi bisa dicek lewat aplikasinya. Biasanya seperti itu. Itu ya. Jadi nggak nampak. Itu yang harus dipegang dulu, yang pertama. Lalu kita bahas tentang sekilas tentang tanda-tanda digital itu. Karena dia bentuknya data, lalu data itu membuatnya bagaimana? Katakanlah ketika kita ingin membuat sebuah file, katakanlah pengumuman untuk orang banyak, lalu kita ingin sebar file itu di internet, orang yang membacanya supaya bisa memastikan file itu masih asli atau sudah diubah-ubah atau orang lain, bagaimana? Ya kita berikan digital signature di situ. Selama tanda tangan digitalnya itu masih valid, itu artinya file itu belum pernah diubah oleh siapapun. Masih asli seperti yang saat kita kirimkan. Nah, kalau pembuatannya, ketika kita akan memberikan tanda tangan digital atau digital signature pada sebuah file, itu kita memerlukan dua kunci atau dua key, yaitu satu disebut kunci private dan dua disebut kunci publik. Nah, dua kunci ini isinya apa? Biasanya isinya berupa deretan angka. Bikinnya gimana? Biasanya pakai bantuan software, itu yang paling mudah. Gitu. Jadi masalah pembuatannya mudah sebenarnya. Kalau pakai bantuan software tinggal tahu-tahu jadi gitu aja. Kita tinggal pakai. Nah, lalu yang perlu dipahami bahwa dua kunci ini tadi sepasang. Sepasang artinya apa? Tidak terpisahkan. Itu jadi fungsinya nanti yang kunci privatnya itu digunakan untuk membuat tanda tangan digitalnya atau membuat digital signature-nya. Itu kunci private.
kunci publiknya itu disebar ke orang lain, kita sebar ke orang lain bisa menggunakan kunci publik itu untuk melakukan validasi terhadap tanda tangan digital kita nanti. Apakah digital signature-nya masih valid? Artinya, apakah pesan atau file itu apakah memang belum pernah diubah? Masih asli? Apakah masih asli filenya? Nah, itu checkingnya nanti, ngeceknya itu dengan menggunakan public key. Gitu ya. Jadi, public key dan private key ini nggak sembarangan bikinnya, nggak ngawur. Ada cara tertentu untuk membuatnya dan biasanya supaya mudah itu dengan bantuan software. Gitu, membuatnya pakai private key. Nanti untuk orang lain ngeceknya tanda tangan kita itu pakai public key. Private key-nya tetap kita simpan rahasia, tidak boleh disebarluaskan ke orang lain. Karena itu juga akhirnya jadi identitas kita juga. Identitas seperti apa? Mungkin nanti setelah kita bahas lebih lanjut mungkin akan lebih jelas. Oke. Nah, manfaat. Jadi kalau kita menambahkan digital signature pada sebuah pesan atau file, itu untuk apa? Yang pertama adalah menjaga integritas pesan atau integritas file. Artinya apa? File itu dijaga tetap utuh. Nggak diubah oleh siapapun. Tetap utuh seperti aslinya. Contohnya, integritas yang misalnya yang penting dijaga misalnya ketika ada universitas yang mengeluarkan ijazah beserta transkripnya, transkrip nilai, itu ijazah digital beserta transkrip digital. Bentuknya file. Nah, kalau itu tidak dikunci dengan sertifikat dengan digital signature, maka dengan mudahnya nilai-nilai di transkrip itu karena itu hanya bentuk file gitu ya, hanya bentuk file, itu nilai-nilai di transkrip itu mungkin dia bisa ngubah dengan mudah. Misalnya nilainya dijadikan A semua gitu. Nah itu bisa saja. Nah pertanyaannya bagaimana kita mencegah itu terjadi supaya transkripnya itu paten. Kenapa dipaten? Supaya orang yang baca nanti, orang yang baca, yang nerima ijazah itu, yang baca ijazah itu dan transkripnya itu orang percaya gitu. Ini memang asli. Nah itu harus dijaga keasliannya. Dengan digital signature itu bisa dijaga keasliannya. Kalau ada orang lain yang merubah sedikit saja, misalnya hanya satu huruf atau bahkan ijazahnya cuma dikasih titik, coretan sedikit gitu aja, itu sudah digital signature-nya dengan menggunakan digital signature itu langsung bisa terdeteksi, oh filenya sudah pernah diubah, maka file itu tidak bisa lagi dipercaya. Tidak bisa lagi dipakai. Kira-kira seperti itu. Itu manfaat yang pertama untuk menjaga integrity. Manfaat yang kedua untuk menjaga authenticity. Artinya apa? Memastikan bahwa pengirim pesan atau pembuat pesan itu memang orang yang tertera namanya di situ. Jadi di digital signature itu tertera identitas pengirim atau identitas orang yang membuat digital signature itu. Terlepas dari nama yang ditulis di dalam dokumennya. Misalnya contohnya seperti ini. Contoh untuk yang ijazah kampus tadi ya. Ijazah kampus, ijazah dari universitas. Misalnya ijazahnya tertera tertera ijazahnya nama rektornya yang bersangkutan yang menandatangani. Oke. Tapi setelah dilihat di digital signature-nya, ternyata digital signature-nya ini tertera namanya bukan nama rektor.
misalnya nama kepala bagian administrasi akademiknya, misalnya seperti itu. Nah, artinya apa? Terlepas dari di dalam ijazahnya tulisannya pakai nama rektor, tapi yang bertanggung jawab atas pembuatan file ijazah digital ini adalah si kepala bagian administrasi akademik tadi, bukan rektornya. Kenapa? Ya karena identitas yang tertera di dalam digital signature-nya adalah identitas dari kepala bagian administrasi akademik. Jadi, dengan digital signature itu bisa dideteksi pengirim pesan atau pembuat pesan aslinya itu siapa. Walaupun di dalam dokumen itu ngakunya tulisannya si X, tapi ketika di digital signature-nya itu nama identitas yang tertera adalah si Y, maka bisa dikatakan bahwa pengirim atau pembuat pesan itu yang asli, yang sebenarnya adalah si Y, sesuai dengan isi dari digital signature. Walaupun isi dari dokumennya tertulis namanya si X. Jadi sekali lagi, yang dilihat identitas pembuat pesan ini, yang dilihat adalah dari isi digital signature-nya. Sebenarnya dengan ini jadi bisa Jadi bisa, kalau sekarang kan lagi musim hoax ya. Hoax itu apa sih? Salah satu ciri khasnya adalah yang ngirim nggak jelas. Pembuat pesan aslinya nggak jelas. Kita nerima misalnya ada berita dari di grup WhatsApp atau dari mana, itu biasanya adalah nggak jelas ini aslinya dari mana. Tulisannya bla 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 bla, tulisannya dari Profesor B.J. Habibie, iya, itu sudah pernah terjadi kan ya. Misalnya tulisannya dari Profesor B.J. Habibie, tapi pada faktanya kalau nggak salah itu hoax. Kalau nggak salah itu sudah pernah terjadi ya. Nah itu, walaupun tulisannya di pesan di WA-nya tulisannya ngakunya dari B.J. Habibie atau dari mana gitu, tapi ya faktanya itu hoax. Artinya apa? Setiap orang bisa saja membuat tulisan lalu dia mengaku-ngaku sebagai orang tertentu. Nah, dengan digital signature itu tidak mungkin terjadi, tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena dengan digital signature kita tidak bisa kita kita berpura-pura menjadi orang lain, nggak bisa. Kita hanya bisa menjadi diri kita sendiri. Kenapa? Ketika kita menerapkan atau menambahkan digital signature pada sebuah file atau sebuah pesan, identitas kita otomatis tertera di situ dan itu tidak bisa diubah. Itu jadi ketika kalau ada pesan atau file yang kita terima, kita tinggal lihat sebenarnya kalau ada digital signature-nya siapa identitas orang yang memberikan digital signature ke pesan atau file itu, maka dialah yang bertanggung jawab yang asli. Gitu, penanggung jawab aslinya itu orang yang entah pembuatnya atau pengirimnya, yang bertanggung jawab yang aslinya itu. Terlepas dari isi filenya apapun. Gitu. Jadi kalau seandainya misalnya setiap pesan di WhatsApp itu bisa diberikan digital signature, maka kalau kita nerima pesan di WhatsApp itu kita sebenarnya itu bisa sangat menekan hoax di WhatsApp. Kenapa? Kalau kita nerima pesan kita bisa cek ini sebenarnya pesan aslinya datangnya dari mana. Walaupun isi pesannya ngomongnya seperti tadi, tulisannya dari B.J. Habibie bla 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 bla, begitu kita lihat digital signature-nya ternyata dari misalnya si Tono misalnya, walah berarti sebenarnya bukan B.J. Habibie yang nulis, berarti ini hoax, ini bohong. Nah itu sebenarnya kalau itu diterapkan itu bisa sangat menekan penyebaran hoax sebenarnya, baik di WA, di Facebook atau dimanapun itu bisa sangat ditekan dengan metode seperti itu. Tapi sepertinya itu belum diterapkan karena untuk menerapkan
digital signature ini juga ada biaya yang perlu dikeluarkan, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ini bukan sesuatu yang gratis, artinya tidak semua orang mampu untuk membuat digital signature. Makanya akhirnya WhatsApp tidak menerapkan, FB tidak menerapkan, karena kalau diterapkan, artinya dipaksakan untuk diterapkan, nanti jumlah penggunanya bisa turun drastis karena banyak yang nggak mampu mungkin untuk membuat digital signature. Kira-kira seperti itu yang kedua, authenticity. Lalu yang ketiga adalah non-repudiation. Non-repudiation ini artinya adalah ini manfaat yang ketiga dari digital signature. Dengan adanya digital signature itu, si pengirim atau orang yang namanya tertera di digital signature itu dia nggak bisa menyangkal, nggak bisa memungkiri bahwa dia sudah mengirimkan pesan itu atau membuat pesan itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena digital signature itu, tadi sudah kita bahas, dibuat dengan menggunakan private key. Nah, private key itu sudah dikaitkan dengan identitas seseorang dan itu harusnya rahasia, nggak boleh disebar ke orang lain gitu. Jadi ketika misalnya saya, Pangestu Widodo, saya membuat digital signature pada sebuah file, lalu filenya saya kirim ke orang lain. Nah itu nanti begitu katakanlah orang lain membuka file itu, dia bisa langsung bilang ke saya, Pangestu Widodo, kamu kan sudah bikin file ini, dan saya tidak bisa menolak itu. Saya nggak bisa bilang, enggak itu bukan saya yang bikin. Nggak bisa saya melakukan itu. Kenapa? Karena membuat digital signature itu butuh private key. Dan private key itu hanya orang yang bersangkutan yang punya. Tidak boleh disebar ke orang lain. Jadi sebenarnya tidak bisa dipercaya kalau katakanlah saya mengatakan, enggak itu bukan saya yang membuat kok. Jelas-jelas digital signature-nya, misalnya namanya yang tertera adalah Pangestu Widodo. Maka itu sudah istilahnya sudah paten bahwa si pembuat pesan itu adalah Pangestu Widodo, bukan orang lain. Lalu bagaimana? Mungkin ada muncul pertanyaan, kalau yang kritis mungkin bisa memikirkan, bagaimana caranya kita memastikan bahwa private key ini adalah milik si orang itu. Nah itu ada mekanismenya, nanti seperti apa, nanti kita pelajari lagi. Tapi intinya sepasang kunci yang kita bahas tadi, public key dan private key, itu dengan mekanisme tertentu, itu akan ibaratnya diasosiasikan, dikaitkan dengan orang tertentu. Misalnya private key dan public key ini adalah milik Pangestu Widodo. Itu sudah bisa dipatenkan seperti itu, bisa diasosiasikan. Caranya seperti apa? Nanti kita bahas. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita bahas langkah demi langkah cara menggunakan digital signature supaya Anda punya gambaran jelas. Ini benar-benar langkah detail. Jadi bagi Anda yang masih agak bingung bagaimana penggunaan digital signature dan segala macamnya, ini saya coba membuat langkah demi langkah penggunaan digital signature. Oke, langkah pertama, pengguna membuat sepasang kunci, yaitu kunci public dan kunci private. Biasanya dengan bantuan software. Softwarenya apa? Ada banyak software yang bisa digunakan. Kita tidak bahas sampai situ, tapi yang jelas kita mengetahui, kita cukup bahas saja bahwa dengan bantuan software orang bisa membuat public key dan private key dengan mudah. Tinggal katakanlah kasarnya tinggal klik selesai. Jadi itu langkah pertama. Oke. Lalu berikutnya langkah kedua, pengguna tadi mengirimkan data dirinya beserta
kunci publik ke sebuah badan yang disebut dengan Certificate Authority untuk mendapatkan sertifikat digital. Nah, Certificate Authority ini nanti tugasnya, ini ibaratnya Certificate Authority ini ibaratnya seperti semacam badan yang tugasnya itu, bisnisnya dia itu menerbitkan sertifikat digital. Sertifikat digital itu nggak sembarangan. Itu diterbitkan, kalau yang bagus itu diterbitkan hanya jika identitas si orang yang mengajukan permohonan ini sudah dipastikan, oh ini memang dia. Jadi misalnya saya mengajukan ke sebuah CA, Certificate Authority, untuk membuat sertifikat digital. Saya mengirimkan data diri saya beserta dengan kunci publik yang sudah saya buat tadi. Nah, kemudian CA, Certificate Authority, dalam hal ini dia akan memastikan identitas saya. Benar nggak dia yang ngajukan ini Pangestu Widodo? Nah, mungkin dia akan meminta saya datang langsung misalnya, bertemu langsung untuk dilakukan verifikasi data. Benar nggak ini orang ini memang mengajukan? Atau jangan-jangan ada orang lain yang berpura-pura mengajukan jadi Pangestu Widodo. Bisa jadi kan? Bisa jadi itu terjadi. Ada orang yang ngaku-ngaku jadi Pangestu Widodo lalu mengajukan ke CE mengajukan pembuatan sertifikat digital. Nah, CE harus memastikan identitas yang bersangkutan, karena sertifikat digital ini kalau disalahgunakan akibatnya akan fatal. Jadi bisa digunakan untuk banyak kejahatan. Itu yang langkah kedua. Lalu langkah ketiga, setelah dipastikan identitas yang bersangkutan memang benar, langkah ketiga adalah CA menerbitkan digital certificate atau sertifikat digital yang isinya adalah identitas yang bersangkutan beserta dengan public key-nya. Nah, digital certificate ini bentuknya apa? Bentuknya file, bisa dibilang seperti itu. Bentuknya file, isinya filenya adalah satu, identitas dirinya dari yang bersangkutan, lalu yang kedua adalah public key-nya. Nah, sertifikat digital ini kegunaannya adalah untuk disebar ke umum. Nah, dengan sertifikat digital ini, kunci publiknya, itu tadi yang kita sudah bahas sebelumnya, kunci publiknya diasosiasikan dengan orang tertentu. Jadi misalnya kalau saya sudah mengajukan sertifikat digital tadi ya, lalu sertifikat authority-nya menerbitkan sertifikat digital untuk saya, untuk Pangestu Widodo, maka dari file sertifikat digital tadi ada sebuah public key, yang public key itu diasosiasikan dengan saya. Oh, public key ini punyanya si Pangestu Widodo. Nah, secara otomatis pasangannya, yaitu private key-nya, itu juga diasosiasikan dengan saya. Walaupun private key di sini masih bersifat rahasia ya. Jadi tidak dibuka untuk umum, yang disebar hanya public key-nya. Jadi sertifikat digital tadi itu bisa disebar ke umum, orang lain seluruh dunia bisa tahu bahwa public key ini adalah miliknya Pangestu Widodo. Ya. Lalu private key-nya gimana? Ya, private key-nya dipegang oleh Pangestu Widodo itu. Tapi karena kunci tadi sifatnya sepasang, nggak sembarangan, jadi hanya ada satu kunci private key untuk satu kunci public key gitu ya. Satu public key hanya punya satu pasangan private key, dan itu nggak bisa diganti gitu. Nah, ketika public key-nya tadi itu sudah disangkutkan atau diasosiasikan dengan identitas orang tertentu, maka konsekuensinya adalah private key-nya ikutan
terasosiasikan secara otomatis dengan orang itu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi dengan cara ini, dengan menggunakan sertifikat digital certificate ini, nah inilah cara yang dilakukan untuk menyangkutkan atau mengasosiasikan public key dan private key dengan orang tertentu. Nah, kalau sudah ditetapkan seperti ini, inilah yang memunculkan tadi itu, sifat-sifat tadi itu. Contohnya adalah non-repudiation, di mana orang yang sudah membuat digital signature itu tidak bisa menolak bahwa memang dia yang membuat. Kenapa? Ya, karena itu tadi dengan digital dengan digital certificate yang kita bahas sekarang ini digital certificate-nya nanti digunakan untuk ngecek digital signature. Digital signature-nya masih valid atau enggak? Filenya masih utuh atau enggak? Nah, itu jadi kegunaan digital signature di sini itu nanti bisa diambil public key-nya, dan public key itu digunakan untuk melakukan checking terhadap digital signature. Nah, ketika dicek itu ternyata benar, oh valid, ini filenya masih utuh, masih asli, belum diubah, lalu identitas yang tertera di digital signature-nya adalah Pangestu Widodo. Tahu dari mana Pangestu Widodo? Ya karena itu tadi dari digital certificate ini barusan, kan ada namanya, ada identitasnya. Nah itu kalau ada identitasnya, begitu dicoba dilakukan checking dengan menggunakan public key-nya, oh bisa, ini asli filenya, masih asli. Lalu dicek, ini punya siapa digital signature-nya? Oh ternyata punya Pangestu Widodo. Taunya dari mana? Dari digital certificate ini barusan. Oh Pangestu Widodo, berarti Pangestu Widodo itu yang bikin. Dan Pangestu Widodo itu tidak akan bisa menyangkal bahwa dia sudah membuat. Gitu ya. Jadi digital certificate di sini digunakan untuk menetapkan atau menyangkutkan bahwa public key tertentu ini adalah milik dari seseorang. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Langkah berikutnya, nah kalau kita sudah mengajukan digital certificate dan kita sudah dapat digital certificate-nya, kita bisa membuat digital signature. Sebenarnya membuat digital signature itu tidak memerlukan digital certificate tadi. Kenapa? Ya karena untuk membuat digital signature itu yang kita butuhkan adalah private key. Digital certificate tadi tidak mengandung private key, yang dikandung hanya identitas dan public key. Lalu apa hubungannya dengan digital certificate tadi? Membuat digital signature-nya sekali lagi adalah dengan menggunakan private key, tapi nanti untuk checkingnya nanti menggunakan public key, dan public key itu kita sebar ke umum dengan menggunakan digital certificate. Gitu ya. Semoga semakin jelas. Jadi langkah keempat, pengguna membuat pesan atau dokumen elektronik. Kemudian setelah jadi dokumennya, termasuk menambahkan gambar tanda tangan misalnya. Tadi yang kita sudah bahas di awal, kalau kita perlu nambahkan gambar tanda tangan, ya nggak apa-apa, tambahkan aja. Gitu. Jadi kalau sudah selesai, total sudah selesai termasuk dengan gambar tanda tangannya sudah dipasang, baru kita bisa membuat digital signature. Dengan apa? Dengan bermodalkan private key. Dengan bantuan software. Oke, tinggal klik. Kalau kita sudah punya private key-nya, tinggal klik, jadi. Nah, setelah digital signature itu ditambahkan pada file itu,
atau pada sebuah pesan, file atau pesan itu sudah paten, nggak boleh diubah lagi. Nah, kalau ada orang, kalau setelah kita menambahkan digital signature itu lalu kita ubah filenya, maka digital signature kita itu sudah nggak valid lagi, sudah rusak lah ibaratnya seperti itu, dan kita harus membuat ulang digital signature itu. Ya, sekali lagi sudah saya sebutkan di awal ya, bahwa digital signature ini ibaratnya seperti kuncian. Ini sudah paten, pesannya atau dokumennya sudah paten, dan saya dikasih digital signature itu maknanya seperti itu, sudah paten, diubah sedikit saja akan ketahuan. Kenapa ketahuan? Karena digital signature-nya begitu dicek nggak valid. Gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika digital signature itu sudah diterapkan pada sebuah file, maka file itu tidak boleh diubah lagi. Kalau filenya diubah, maka digital signature-nya harus dibuat ulang. Kira-kira seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, setelah ditambahkan digital signature-nya, pengguna bisa mengirimkan file tadi ke orang lain. File tidak harus bukan berarti wajib mengirimkan filenya secara rahasia atau harus dienkripsi dulu supaya orang lain nggak lihat. Nggak, tidak harus, tidak wajib. Itu nggak ada hubungannya dengan digital signature. Digital signature atau tanda tangan digital hanya memastikan bahwa file itu masih asli atau belum diubah. Bukan berarti filenya tidak boleh dibaca orang lain, enggak. Kalau memang filenya untuk umum, ya kita sebarkan aja, enggak apa. Tapi kita memastikan bahwa file itu memang sesuai aslinya. Gitu ya. Contoh, kalau untuk yang contoh yang paling sensitif misalnya apa untuk diubah ya? Tadi kita sudah bahas ya tentang ijazah misalnya. Atau kalau yang muslim mungkin paham bahwa kitab suci Al-Quran itu nggak boleh diubah gitu ya. Maka itu juga bisa diterapkan digital signature oleh penerbitnya. Kalau bentuknya Qurannya adalah Quran elektronik, diterapkan digital signature. Begitu ada perubahan sedikit saja maka bisa langsung ketahuan. Gitu, jadi bisa dikirimkan pesannya lewat umum tanpa harus khawatir filenya diubah oleh orang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, langkah berikutnya. Nah, orang lain yang menerima file itu, nah ini bisa melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap ini, memastikan digital signature di file itu masih valid atau enggak, dicek. Kalau ketika dia ngecek digital signature-nya, oh digital signature-nya beres nih, masih valid, masih bagus. Nah, artinya apa? Artinya file itu masih terjaga, isinya masih seperti pada saat file itu dikirimkan atau dibuat. Belum ada orang lain yang mengubah isinya sedikit pun. Nah, maknanya itu. Nah, supaya ngeceknya gimana? Nah, ngeceknya ini dengan bermodalkan digital certificate tadi. Nah, tadi kan ceritanya digital certificate-nya kan disebar ke umum. Bisa ditaruh di internet atau disebar dari orang ke orang, ya terserah. Karena digital certificate itu tidak harus dirahasiakan gitu ya, memang untuk disebar ke umum. Itu jadi sebar aja nggak apa, taruh aja di internet. Itu misalnya seperti itu, orang yang butuh bisa ambil. Nah, di situ ketika orang lain menerima file dari kita yang ada digital signature-nya, untuk melakukan verifikasi terhadap digital signature itu dia membutuhkan sertifikat digital milik kita.
Gitu ya. Nah, gitu, selain sertifikat digital milik kita yang dibutuhkan, ada satu lagi digital certificate yang dibutuhkan, yaitu digital certificate milik certificate authority. Jadi butuh dua. Orang lain yang ingin melakukan checking terhadap keaslian file kita, file atau pesan yang kita kirimkan, orang lain untuk melakukan checking itu dia butuh dua sertifikat digital. Satu sertifikat digital milik kita, dua sertifikat digital milik certificate authority yang menerbitkan sertifikat milik kita tadi. Gitu. Jadi karena sertifikat authority itu ada banyak. Jadi misalnya saya yang menerbitkan sertifikat saya adalah perusahaan X misalnya. Nah, berarti orang lain yang ingin melakukan pemeriksaan terhadap digital signature saya, itu dia harus punya satu sertifikat digital saya dan dua sertifikat digital milik CA penerbit sertifikat digital saya. Gitu ya. Jadi harus sama, harus dari sertifikat authority yang sama. Itu dua sertifikat digital ini harus dimiliki supaya dia bisa melakukan verifikasi terhadap keaslian file. Yang diambil apanya dari sertifikat digital itu? Yang diambil adalah public key. Dari sertifikat digital itu yang diambil adalah public key-nya. Oke, lanjut. Nah, ini keterangan untuk tambahan untuk langkah sebelumnya, langkah ke-6 tadi ya. Jadi dua sertifikat digital tadi itu harus didapatkan oleh orang yang menerima pesan atau file dari kita. Bagaimana caranya? Oke, yang pertama kita bahas tentang digital certificate milik pembuat pesan atau pembuat pembuat file. Nah, yang dia bisa mendapatkan, orang lain itu bisa mendapatkan sertifikat digital kita, si pembuat pesan, itu dengan dua cara. Yang satu, dia bisa menerima digital sertifikatnya sendiri, entah dapat dari internet, entah kita kasihkan langsung ke dia, kita kirimkan langsung ke dia, dan lain sebagainya. Dia dapat sertifikat digitalnya, lalu dia pasang sertifikat digital itu di softwarenya. Atau yang cara kedua adalah menggunakan digital certificate yang terkandung di dalam pesan atau file. Jadi ketika kita mengirimkan file misalnya, contoh file PDF atau file MS Word gitu ya, doc, itu secara otomatis digital certificate kita sebenarnya sudah ikut disertakan di situ, di file itu. Jadi ketika file itu kita kirimkan sebar ke internet atau kita kirimkan ke seseorang gitu ya, lalu orang itu membuka file itu, file PDF nih contohnya, dia buka pakai software PDF reader. Nah, software PDF reader tadi bisa langsung secara otomatis ngambil digital certificate yang ada di dalam file tadi. Tapi perlu dipahami bahwa ini tidak selalu terjadi. Artinya kasus digital certificate ikut disertakan dalam pesan itu tidak ada aturan yang mewajibkan itu. Kira-kira demikian. Nah, jadi kalau tidak ada digital certificate yang diikut sertakan dalam pesan atau file,
ya otomatis harus dilakukan langkah yang pertama tadi, alternatifnya yaitu dia harus mendapatkan digital certificate itu dari entah dari internet atau dari orangnya langsung, misalnya seperti itu. Itu adalah cara mendapatkan digital certificate milik si pembuat pesan. Lalu digital certificate milik certificate authority bagaimana mendapatkannya? Nah, digital certificate milik certificate authority ada dua cara. Yang pertama mirip seperti untuk mendapatkan digital certificate milik pembuat pesan, yaitu ya didapatkan secara manual. Kita download dari internet atau mungkin certificate authority-nya yang mengirimkan ke kita misalnya, atau bagaimana, pokoknya kita dapatkan dari internet gitu ya. Itu cara pertama. Lalu cara yang kedua, biasanya di dalam software itu biasanya sudah ada beberapa digital certificate milik certificate authority yang terkenal. Biasanya sudah ada beberapa, tapi seringkali nggak lengkap gitu. Jadi masih tetap ada kemungkinan kita harus memasangkan digital certificate milik si E ini secara manual. Seringkali kemungkinan itu ada dan cukup besar kemungkinannya. Artinya kita perlu memahami itu, bahwa ada kemungkinan kita harus memasang sertifikat digital milik si E itu secara manual di dalam aplikasi. Tanpa dua sertifikat ini tadi, orang lain tidak akan bisa melakukan verifikasi terhadap digital signature kita. Tidak akan bisa dilakukan. Oke. Lalu sertifikat authority di Indonesia gimana? Nah, Indonesia ini agak unik. Agak uniknya seperti ini. Terlepas dari di dunia ini ada beberapa CA yang sangat terkenal, tapi Indonesia lewat Kominfo itu memutuskan hanya mengakui beberapa certificate authority, dan itu justru bukan certificate authority yang setidaknya hingga saat ini ya, justru itu certificate authority yang diakui di Indonesia ini oleh Kominfo itu justru bukan certificate authority yang biasanya digunakan di dunia. Jadi certificate authority yang terkenal, yang besar-besar itu justru bukan itu. Jadi Kominfo punya kebijakan bahwa gitu ya, kira-kira ya, dia membuat daftar tersendiri gitu, membuat daftar certificate authority yang diakui di Indonesia, kira-kira seperti itu. Ya, daftar certificate authority itu siapa saja? Anda bisa cek di website Kominfo. Di situ di sini saya sertakan alamatnya. Anda bisa cek di situ. Nah, tapi kemungkinan besar kalau Anda membuat sertifikat digital lewat CA yang ada di sini, kemungkinan besar itu berbayar, itu tidak gratis. Ada yang membuatnya gratis, tapi nanti menggunakannya untuk membuat digital signature-nya itu berbayar. Ada yang seperti itu. Nah, itu tergantung, tapi intinya nanti ujung-ujungnya nggak gratis, biasanya seperti itu. Lalu kalau mau gratis bagaimana? Kalau mau gratis bisa lewat website namanya cacert.org. Nah, itu Anda bisa membuat gratis lewat situ sertifikat digital, misalnya untuk latihan gitu ya. Cuma karena ini cacert ini tidak diakui oleh Kominfo,
setidaknya belum hingga saat ini. Itu artinya digital signature yang kita buat menggunakan digital certificate ini itu bisa dikatakan tidak punya kekuatan hukum di Indonesia karena tidak sesuai dengan hukum di sini. Hukum di sini ya seperti itu tadi, Kominfo punya list CA tersendiri. Itu kondisi di Indonesia seperti itu. Oke, ini adalah akhir dari video bagian pertama tentang overview digital signature. Apabila ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan itu, tuliskan saja di bagian kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.